Jumpa lagi di channel Kerot Susu. Novel Dr. Genius Fang Qiyu. Bab 545. Malam itu juga, klinik Puji dibuka sampai jam 10 malam. Selama waktu ini, Fang Qiyu telah tinggal di klinik, tetapi tidak ada yang datang ke dokter. Seolah-olah dia telah melihat semua pasien di daerah sekitarnya. Tanpa pasien untuk dirawat, Fang Qiyu akhirnya bisa tidur nyenyak. Malam itu, Fang Qiyu tidur sangat nyenyak. Keesokan harinya, dini hari, ada banyak suara di luar klinik Puji. Di halaman belakang klinik, Fang Qiyu dan orang-orang dari tim pertunjukan bangun lebih awal. Setelah sarapan disiapkan oleh staf, mereka siap untuk pergi. Namun, segera setelah pintu klinik dibuka, staf acara tertegun. Mereka melihat ada sekelompok besar orang di luar klinik. Pada pandangan pertama, kerumunan itu begitu padat sehingga mereka tidak tahu persis berapa banyak orang di sana. "Untuk apa kau berdiri di sana?" Melihat staf tertegun, PD Fang Qiyu segera maju dan bertanya sambil mengangkat kepalanya untuk melihat keluar klinik. Ketika dia melihat kerumunan, dia tertegun dalam sekejap seperti staf. PD terkejut. Sial! Apa yang terjadi di sini? Apakah semua orang di kota datang ke sini? Staf bertanya, mereka di sini bukan untuk mengantre untuk menemui dokter, kan? Tidak, tidak melihat pasien. Perawatan gratis sudah berakhir. Kami akan kembali hari ini. Li Huawen, yang baru saja berjalan keluar dari halaman belakang, mendengar kata-kata staf dan segera berbicara dengan santai. Tetapi begitu dia melihat kerumunan orang banyak di luar pintu, wajahnya tiba-tiba berubah. Melihat lebih dekat, dia mendapati bahwa banyak dari orang-orang ini yang akrab. Mereka sepertinya datang ke sini untuk berkonsultasi dengan Fang Qiyu sebelumnya. Pada saat ini, Fang Qiyu juga berkemas dan berjalan keluar dari halaman belakang. Melihat situasi di luar pintu, Fang Qiyu segera melangkah maju dan berdiri di pintu klinik. Dia memandang semua orang dan bertanya, "Teman-teman, apa yang kamu lakukan di sini?" "Dokter, Xiao Fang, kami semua datang untuk menemuimu." Sang pemimpin, seorang lelaki tua, berdiri dan berkata, "Semua penduduk desa tahu bahwa Anda harus pergi 3 hari yang lalu. Jika bukan karena kami meminta Anda untuk tinggal, Anda tidak akan tinggal untuk memperlakukan kami secara gratis. Sekarang Anda telah melihat semua pasien, dan kami tahu bahwa kami tidak dapat menahan Anda di sini, jadi kami ingin membuat Anda pergi. Terima kasih, semuanya." Fang Qiyu merasa sangat tersanjung sehingga dia buru-buru membungkuk kepada semua orang. "Dokter, Xiao Fang." Pada saat ini, seorang pria muda keluar dari kerumunan dengan sebuah karung besar di tangannya. Dia berlari ke Fang Qiyu dan menyerahkan karung ke Fang Qiyu sambil berkata, "Ini adalah spesialisasi kota Kimen. Silakan bawa." "Dan yang satu ini." Seorang pria berlari ke Fang Qiyu, menyerahkan sekotak telur, dan berkata, "Dokter Xiao Fang, kamu bahkan belum tidur nyenyak dalam 2 hari terakhir. Telur-telur ini diletakkan oleh unggas asli. Anda dapat membawanya kembali untuk memberi makan diri Anda sendiri. Aku juga punya hadiah." Sejenak, banyak orang maju untuk memberikan apa yang mereka bawa ke Fang Qiyu. Dikelilingi oleh kerumunan, Fang Qiyu melihat tatapan tulus di wajah penduduk desa. Dia menghela nafas lega dan mengangguk untuk mengungkapkan rasa terima kasihnya. Di sebelahnya, staf pertunjukan, Direktur Li Huawen, dan PD-nya semua tertegun. Mereka pikir orang-orang ini ada di sini untuk berbaris menemui dokter dan untuk menghentikan Fang Qiyu pergi lagi, tetapi mereka tidak berharap bahwa orang-orang ini ada di sini untuk menunjukkan rasa terima kasih mereka kepada Fang Qiyu. Terlebih lagi, dari ekspresi dan kata-kata mereka, mereka dapat mengatakan bahwa masing-masing dari mereka adalah tulus. "Saya sangat menghargainya tetapi saya tidak bisa menerima hal-hal ini. Tolong ambil kembali." Fang Qiyu menunjukkan rasa terima kasihnya. Mendengar bahwa Fang Qiyu tidak ingin menerima hadiah mereka, penduduk desa gelisah. "Dokter, Xiao Fang, kamu harus mengambil barang-barang ini. Ya, kamu harus menerimanya. Kamu memperlakukan kami selama 3 hari tanpa makan dan tidur. Anda bahkan tidak membiarkan kami membayar. Jika Anda tidak mengambil barang-barang ini, bagaimana kami bisa merasa lega?" "Betul sekali." Pria tua terkemuka itu juga berdiri dan menatap Fang Qiyu, berkata, "Jika Anda tidak menerimanya, kami tidak akan membiarkan Anda pergi." Setelah mendengar itu, Fang Qiyu tersenyum masam. "Baik. Saya akan membawa mereka. Saya akan membawa mereka." Fang Qiyu buru-buru mengulurkan tangannya untuk menangkap hadiah yang diserahkan oleh mereka. Satu demi satu,
Fang Qiu mengambil hadiah itu dan meletakkannya di sebelahnya. Setelah beberapa saat, ruang dipenuhi. Direktur Li Huawen memerintahkan, cepat dan bantu dia. Bawa hadiah ke mobil. Staf langsung bertindak. PD berseru, untungnya, mobilnya cukup besar dan kami bahkan mengendarai 3 mobil. Kalau tidak, kita benar-benar tidak bisa mengemas semua hadiah ini. Ketika mereka datang, dia mengambil mobil yang sama dengan Fang Qiu. Staf mengambil satu lagi, dengan 2 mobil total. Kemudian, ketika Direktur Li Huawen datang, dia membawa yang lain. Terlebih lagi, ketiga mobil itu semuanya minivan dengan koper besar. Lebih dari 10 menit kemudian, dengan bantuan staf, hadiah yang dikirim oleh penduduk desa akhirnya semua dibawa ke dalam mobil. Setelah itu, penduduk desa tidak menghentikan mereka lagi. Kerumunan besar mundur ke kedua sisi seperti air pasang, memberi jalan bagi Fang Qiu dan staf kru. Terima kasih, semuanya. Terima kasih. Fang Qiu berterima kasih pada mereka semua dan masuk ke dalam mobil. Direktur Li Huawen, PD-nya, dan juru kamera masuk ke mobil yang sama dengan Fang Qiu. Mobil lain penuh dengan staf, dan mobil ketiga telah diisi dengan hadiah dari penduduk desa. Begitu Fang Qiu masuk ke mobil, semua penduduk desa berkumpul sekaligus. Dokter, Xiao Fang, pelan-pelan. Hati-hati di jalan. Dokter, Xiao Fang, jangan lupa untuk kembali. Kami akan menunggumu. Semua orang mengucapkan selamat tinggal pada Fang Qiu. Di dalam mobil, Fang Qiu menurunkan kaca mobil dan memandangi orang-orang desa yang mengikuti mobil itu langkah demi langkah dan melihatnya pergi. Dia melambaikan tangannya dan mengangguk terus-menerus. Di sebelahnya, menonton adegan ini, Direktur Li Huawen dan PD-nya berseru, akan selalu ada cinta sejati di dunia ini. Mereka sangat tersentuh. Ini adalah cinta sejati. Tak satu pun dari mereka yang tinggal di kota-kota besar pernah melihat perasaan sesederhana itu. Sekarang setelah mereka melihatnya, mereka entah bagaimana merasa terinspirasi, seolah-olah mereka sedang mengalami momen yang bermartabat. Di mobil lain, staf acara juga tersentuh. Beberapa orang bahkan memberi mereka air dan roti kukus, dan membiarkan mereka makan di jalan. Siapa yang bilang hubungan antara dokter dan pasien tegang? Salah satu anggota staf mengambil air dan makanan yang dikirim oleh penduduk desa dan melihat sekelompok besar orang di sekitar Fang Qiu. Dia segera menggigit roti pipih besar di tangannya dan berkata, biarkan mereka datang dan melihat. Biarkan mereka melihat apa sebenarnya hubungan antara dokter dan pasien. Penduduk desa melihat mereka semua. Dalam perjalanan keluar kota, penduduk desa akhirnya berhenti dan melambaikan tangan ke Fang Qiu dengan segala macam berkah. Kemudian mereka menyaksikan Fang Qiu dan staf pertunjukan pergi. Fang Qiu juga mengulurkan kepalanya keluar jendela dan melambaikan tangan. Pengemudi juga sengaja mengendarai mobil perlahan. Beberapa menit kemudian, mereka benar-benar pergi. Pada hari Jumat, tanggal 25 Juni itu adalah hari ketika nilai ujian masuk perguruan tinggi siswa dirilis. Pada hari ini, orang tua para kandidat dari seluruh negeri sangat gugup. Mereka menantikan hasil ujian anak-anak dan membuat berbagai rencana untuk masa depan anak-anak mereka. Tidak buruk, kamu melakukan pekerjaan dengan baik dalam ujian. Ini sudah berakhir, ini sudah berakhir. Skor ini harus melebihi skor kelulusan minimum universitas kunci. Saya bisa kuliah. Lebih baik tidak mengikuti ujian. Lebih baik aku pulang dan mencari pekerjaan. Tidak masalah jika kamu tidak mendapat skor bagus kali ini. Kita bisa belajar selama 1 tahun lagi dan pasti akan berhasil. Bagaimana kamu bisa mendapat skor seperti itu? Tentukan pilihanmu. Anda bisa mulai dari senior atau pulang ke pertanian. Untuk sesaat, semua jenis percakapan tentang skor dan ujian masuk perguruan tinggi terjadi di berbagai kota. Alih-alih gugup, beberapa orang tua terkejut, sementara yang lain menjadi frustrasi. Memang benar pepatah itu berbunyi, beberapa orang bahagia sementara yang lain sedih. Ketika siswa mendapat hasil ujian masuk perguruan tinggi, mereka mulai mencari titik-titik batas semua sekolah pada tahun-tahun sebelumnya dengan gelisah. Di ibu kota, staf perusahaan mesin pencari jaringan terbesar di negara itu bekerja. Semuanya sama seperti biasanya. Bahkan jika dihadapkan dengan acara besar seperti ujian masuk perguruan tinggi, mereka bisa melakukannya dengan tenang. Beberapa staf bahkan bercanda. Ujian masuk perguruan tinggi sangat populer setiap tahun. Saya ingat bahwa ketika kami mengikuti ujian masuk perguruan tinggi, ada begitu banyak hal yang perlu kami lakukan sendiri.
Kami mendapatkan hasilnya dan mendaftar ke universitas yang kami inginkan sendiri. Sekarang, para siswa ini hanya membiarkan orang tua mereka menemani mereka untuk mengikuti ujian. Segala sesuatu di rumah itu berpusat pada siswa. Tampaknya para siswa ini telah menjadi kepala keluarga. Di masa lalu, kompetisi tidak begitu sengit seperti sekarang. Sekarang, ada semakin banyak talenta, dan kompetisi semakin dan semakin intens. Semua orang tua di dunia berharap anak-anak mereka bisa menjadi berbakat dan ingin mereka masuk universitas yang bagus. Betul sekali. Hei, pengobatan Cina sangat populer tahun ini. Apakah itu akan menjadi jurusan yang dipanaskan untuk melamar? Tentu saja. Kamu akan tahu ketika kamu melihat. Indeks Baidu perusahaan kami pasti akan memiliki kuda hitam yang datang hari ini. Seperti yang diharapkan, dengan popularitas pengobatan Cina, indeks pencarian skor kelulusan minimum dari Departemen Pengobatan Cina dari Universitas Pengobatan Cina Jiangjing dan Fangqiu mulai meningkat dengan cepat. Mengandalkan popularitas baru-baru ini, indeks pencarian Baidu Fangqiu telah diperbaiki di lebih dari 500.000, tetapi hari ini, indeks itu melonjak langsung ke lebih dari 1 juta. Skor masuk dari Departemen Pengobatan Tiongkok dari Universitas Pengobatan Cina Jiangjing, yang baru saja dimasukkan dalam daftar pencarian, naik sepanjang jalan. Indeks pencarian Baidunya juga melonjak hingga lebih dari 1 juta. Banyak orang di internet terkejut ketika mereka melihat data ini. Ini adalah penampilan tiba-tiba seekor kuda hitam, yang luar biasa. Tidak ada keraguan bahwa jalur penerimaan dari Departemen Pengobatan Tiongkok Pengobatan Cina Jiangjing adalah yang paling dicari di antara semua universitas di negara ini. Semua orang tahu itu karena Fangqiu. Tentu saja, selain UJCM, ruang lingkup pencarian perguruan tinggi TCM lainnya juga meningkat banyak dibandingkan tahun-tahun sebelumnya. Hanya saja kenaikannya tidak setinggi UJCM. Dalam situasi yang begitu panas, banyak mahasiswa Universitas Pengobatan Cina Jiangjing semuanya direcoki. Di kampus yang sunyi, nada dering ponsel yang berbeda dapat terdengar di mana-mana, serta berbagai percakapan di ponsel. Banyak siswa menerima telepon dari orang-orang di kota asal mereka, tetangga mereka, dan teman-teman mereka. Mereka ingin bertanya tentang jalur masuk dari Universitas Pengobatan Cina Jiangjing dalam beberapa tahun terakhir dan garis tahun ini, untuk melihat apakah mereka dapat berhasil masuk ke UJCM. Akibatnya, setelah para siswa UJCM memberitahu mereka nilai penerimaan tahun-tahun sebelumnya, mereka semua mengingatkan orang-orang yang menelepon untuk menanyakan tentang hal itu, mengatakan bahwa kompetisi untuk mahasiswa baru UJCM mungkin sangat sengit tahun ini. Bagaimanapun, itu bisa diduga bahwa itu akan terjadi karena Fangqiu adalah seorang siswa dari UJCM. Terima kasih masih bersama channel Carrot Susu. Bab 546. Segera, garis tagar skore dari Departemen Pengobatan Tiongkok di Universitas Jiangjing tanda pagar pengobatan Cina menjadi tagar tren di Baidu dan Weibo. Dalam waktu kurang dari 1 jam, itu langsung bergegas ke puncak daftar tren Weibo seperti kuda hitam. Di ibu kota. Hehe. Di sebuah bangunan komunitas biasa, seorang pemuda berusia sekitar 31 hingga 32 tahun duduk di depan komputer. Melihat tagar tren teratas di daftar tren Weibo, dia tertawa mencemooh. Itu di atas. Sudah waktunya untuk beberapa bukti nyata, katanya sambil mencibir. Kemudian dia diposting di Weibo. Fangqiu adalah salah satu dari sedikit dokter kuat pengobatan Tiongkok yang telah saya lihat. Sebagai seorang dokter, saya sangat senang dan mengagumi kemampuan Fangqiu untuk menyembuhkan kanker. Pada saat yang sama, saya menemukan metode perawatan Fangqiu sangat ajaib. Namun, itu hanya dibuat-buat, dan tidak dapat membuktikan keberadaan apa yang disebut meridian dalam sistem pengobatan Tiongkok. Kalau tidak, akan mungkin menyembuhkan kanker melalui kaki. Namun, menyembuhkan kanker melalui kaki tidak serta-merta membuktikan keberadaan meridian. Ketika selesai mengetik, dia sengaja menyebutkan beberapa dokter pengobatan Tiongkok dan banyak dokter terkenal mengambil jurusan pengobatan barat. Akhirnya, dia menyebutkan Fangqiu. Dia mengklik untuk mengeluarkan posting pertama. Alih-alih beristirahat, pemuda itu terus mengedit posting kedua. Yang disebut meridian hanyalah kata dari pengobatan Tiongkok. Para master barat telah lama mempelajari pengobatan Tiongkok dan telah lama menentukan bahwa tidak ada meridian dalam tubuh manusia. Jika ada, mengapa tidak ditemukan atau diamati? Saat ini, kami tidak hanya menggunakan metode anatomi tetapi juga mikroskop untuk mempelajari meridian. Namun,
Kami masih tidak dapat mengamati satu pun dari mereka dengan bantuan semua metode canggih, yang membuktikan bahwa meridian tidak ada sama sekali. Tolong datang dengan bukti konklusif untuk membuktikan pengobatan Tiongkok dan meridian. Pada akhirnya, sementara posting kedua dan ketiga dikeluarkan, dia sekali lagi menyebutkan banyak orang terkenal di Weibo dan semua jenis orang yang tidak setuju dengan Fang Qiu. Dia mengeluarkan 3 pos. Kemudian dia buru-buru menelepon seseorang untuk membeli tempat di daftar tren dan beberapa troll internet berbayar. Meskipun ia baru saja kembali dari Amerika Serikat, ia mengenal Weibo dan mendaftarkan akun Weibo sendiri tanpa membuat masalah. Selama masa inilah ia mengenal situasi jaringan domestik dan akhirnya menemukan cara untuk membeli troll internet berbayar dan posisi di daftar tren. Dia tahu bahwa ini adalah waktu yang paling populer untuk Fang Qiu sekarang. Dia baru saja kembali ke Huaxia. Meskipun telah memperoleh posisi sebagai dokter, ia masih terlalu lemah dalam ketenaran dan kekayaan. Selama dia mendorong reputasinya ke ketinggian tertentu dengan beberapa cara, semuanya akan berjalan lancar untuknya di masa depan. Tidak ada keraguan bahwa dia mengimplementasikan rencananya dengan menggunakan Fang Qiu. Tentu saja, alasan utamanya adalah dia tidak percaya bahwa Fang Qiu dapat membuktikan keberadaan meridian. Dia 100% yakin dalam aspek ini. Meridian. Menurutnya, semua itu omong kosong. Qi dapat diartikan sebagai bioenergi yang dipelajari oleh orang barat. Tapi bagaimana kita bisa menjelaskan meridian yang tidak ada sama sekali? Itu karena kepercayaan yang kuat sehingga dia bisa langsung berdebat dengan Fang Qiu. Dia yakin bahwa dia akan menang. Dengan alokasi dana, segera. Fang Qiu, tolong datang dengan bukti konklusif untuk membuktikan meridian. Topik seperti itu tiba-tiba muncul di tempat kedua dari daftar tren Weibo, tepat di bawah garis angka Departemen Pengobatan Cina UJCM. Pada saat yang sama, troll internet berbayar masih dengan panik memasang ulang dan berkomentar. Karenanya, popularitas topik ini terus bertambah. Banyak netizen terkejut melihat topik ini tiba-tiba muncul di daftar. Kemudian mereka menemukan bahwa topik itu sebenarnya adalah pertanyaan untuk Fang Qiu. Semakin banyak netizen yang tertarik dengannya tertarik. Banyak dari mereka segera mengklik topik untuk melihat siapa yang mempertanyakan Fang Qiu. Mereka segera menemukan bahwa Fang Qiu diinterogasi oleh seorang dokter pasca-doktoral yang telah kembali ke Huaxia dari Amerika Serikat dan seorang dokter kepala departemen medis dari rumah sakit kelas A kelas 3 di ibu kota. Latar belakang ini bisa dipercaya. Melihat pertanyaan ini, penggemar Fang Qiu sangat marah. Satu lagi ditampar. Semua orang yang mempertanyakan Fang Qiu telah ditampar, dan Anda tidak terkecuali. Apakah kamu tahu siapa Fang Qiu? Anda akan menyesal jika Anda berani menanyainya. Kekuatan Fang Qiu telah ditunjukkan. Apalagi yang Anda pertanyakan? Apakah kamu menggali kuburmu sendiri? Beraninya kau mempertanyakan Fang Qiu? Mereka yang tidak percaya pada pengobatan Tiongkok dan menentang pengobatan Tiongkok sepanjang waktu segera datang untuk bergabung dengan argumen. Semua jenis perkelahian verbal secara resmi diluncurkan. Sudah lama saya mengatakan bahwa pengobatan Tiongkok adalah pseudosains. Bisakah Anda menunjukkan meridian? Apakah ini berarti bahwa meridian lebih kecil dari sel dan tidak dapat dilihat dengan mikroskop? Haha. Akhirnya seorang pria yang masuk akal maju ke depan. Saya tidak tahan lagi dengan pseudosains. Fang Qiu hanya pembohong. Penggemar Fang Qiu dan mereka yang menentang pengobatan Tiongkok mulai bertengkar dengan gila-gilaan. Tidak ada keraguan bahwa karena pertengkaran antara kedua belah pihak, masalah ini segera menarik perhatian semakin banyak orang. Melihat topik itu menjadi populer dengan sukses, postdoc muda itu tersenyum. Dia tidak takut bahwa ini akan menyebabkan lebih banyak masalah. Sebaliknya, dia khawatir tidak banyak orang yang memperhatikannya. Hanya ketika semakin banyak orang memperhatikan masalah ini, dia bisa menjadi terkenal dan membuktikan dirinya. Di bawah tatapan publik, Fang Qiu dan pengobatan Cina akan diinjak-injak bersama-sama, dan posisi pengobatan Barat akan naik. Sebagai dokter pasca pengobatan Barat, ia akan mendapatkan perhatian semua orang dengan cara ini, sehingga mencerminkan nilainya sendiri. Untuk mencapai tujuannya, dia bahkan menyebut Fang Qiu setiap jam. Kamu pikir kamu siapa? Saya akan melihat Anda dengan tenang sampai Anda berani menjawab. Kata-katanya berbeda setiap kali dia menyebut Fang Qiu, penuh cemoohan. Beberapa jam kemudian, banyak orang mulai mengikutinya. Haha. Apakah Fang Qiu takut untuk keluar dan merespons? Beraninya dia menonjol. Pria itu mengenai tempat yang sakit,
dan tempat lembut Fang Qiu tersentuh. Bukankah dia akan mati ketika dia menonjol? Saya pikir Fang Qiu sangat kuat karena begitu banyak orang memujinya. Namun, setelah diinterogasi, dia bahkan tidak berani berdiri. Dasar pengecut. Apakah Fang Qiu takut? Haha, masuk akal kalau meridian tidak bisa dilihat melalui mikroskop. Fang Qiu terbiasa ngobrol, dan dia pikir tidak ada yang bisa menekannya. Jika dia benar-benar memiliki kemampuan, mengapa dia tidak mengeluarkan meridiannya untuk kita lihat? Apa yang kamu lakukan dengan kepala tertunduk, Fang Qiu? Keluar. Semua jenis ejekan keras terus muncul di internet. Dokter muda itu berpikir bahwa kali ini hal itu dapat membangkitkan kemarahan publik dari penggemar Fang Qiu dan terus menyulut topik pembicaraan. Tapi apa yang tidak dia duga adalah bahwa penggemar Fang Qiu sangat tenang di hadapannya dan cemoohan mereka yang menentang pengobatan Tiongkok. Mereka sama sekali tidak panik dan tidak ingin membela Fang Qiu. Karena mereka sudah terbiasa. Mereka terbiasa menjadi penggemar orang aneh seperti itu. Menurut pengalaman sebelumnya, Fang Qiu pasti akan menjawab setelah mengetahui hal ini. Sekarang Fang Qiu masih belum menjawab setelah beberapa jam, kemungkinan besar karena dia tidak tahu sama sekali. Di mata penggemarnya, Fang Qiu seperti cerita lama. Dia sepertinya tidak menyukai internet. Sejak dia mendaftar hingga sekarang, dia telah memposting kurang dari 10 kali di Weibo. Yang lebih konyol, sebagian besar jabatannya digunakan untuk bertengkar dengan orang lain. Terlebih lagi, bisa dilihat dari posting Weibo-nya bahwa Fang Qiu memiliki temperamen buruk. Setiap kali seseorang memprovokasi dia, dia pasti akan melawan. Oleh karena itu, penggemar Fang Qiu tidak khawatir sama sekali. Mereka semua menunggu hari ketika Fang Qiu tahu tentang hal itu. Bahkan banyak penggemar pergi untuk mengomentari Weibo Fang Qiu dan menebak bagaimana Fang Qiu akan menjawab setelah mengetahuinya, yang seperti bermain game. Mereka langsung mengesampingkan dokter muda dan orang-orang yang menentang pengobatan Tiongkok. Tetapi pada saat ini, tren merendahkan Fang Qiu tiba-tiba muncul. Di situs-situs domestik terkenal seperti Tianya, Mob dan semua akun resmi WeChat yang terkenal, beberapa artikel tentang fitnah Fang Qiu dirilis. Fang Qiu, seorang jenius pengobatan Tiongkok, tidak memiliki kelas sama sekali di sekolah. Di sekolah menengah, Fang Qiu tidak hanya guru yang tidak dihormati tetapi juga jatuh cinta lebih awal. Luar biasa. Fang Qiu tidak pandai pengobatan Tiongkok sama sekali. Dia tergantung pada akting. Apakah Fang Qiu buruk? Kehidupan sekolahnya kacau, dan dia memiliki catatan pertempuran. Secara terbuka bertentangan dengan kepala sekolah. Apakah ketenaran dan kekayaan menjadi bilah Fang yang mengancam guru? Sejenak, semua jenis rumor meledak. Fang Qiu pernah diintimidasi oleh sekolah setelah ia memenangkan tempat pertama dalam kompetisi pengetahuan untuk sekolah. Sekarang, masalah ini terdistorsi dan dimanfaatkan oleh beberapa orang. Bahkan penyerahan diri Wakil Presiden Departemen Pengobatan Tiongkok terdistorsi dan berubah menjadi tindakan rahasia oleh Fang Qiu. Semakin banyak kebencian dalam laporan-laporan ini. Fang Qiu digambarkan sebagai penjahat yang tidak bisa dimaafkan. Semua netizen yang rasional terkejut dan bingung. Kenapa tiba-tiba ada begitu banyak artikel yang mengekspos Fang Qiu? Apa masalahnya? Bahkan mengejutkan para superstar di lingkaran hiburan serta agen-agen terkenal. Meskipun mereka berada di lingkaran hiburan, itu juga pertama kalinya bagi mereka untuk melihat berbagai artikel fitnah. Ini bukan fitnah sederhana, tetapi untuk membunuh Fang Qiu. Melihat artikel-artikel ini, para bintang dan pria ini semua menggelengkan kepala mereka. Mereka adalah orang dalam, dan mereka tahu bahwa seseorang sedang mengatur Fang Qiu. Mereka mengetahuinya dengan jelas. Tetapi yang lain tidak tahu. Untuk sementara waktu, semakin banyak argumen tentang masalah ini muncul. Banyak orang yang terpengaruh oleh artikel-artikel ini tanpa disadari, berpikir bahwa Fang Qiu benar-benar orang yang penuh kebencian. Di sisi lain, di sebuah kota, melihat artikel yang memfitnah Fang Qiu, seseorang yang duduk di mejanya dan menatap komputer tidak bisa menahan tawa bahagia dan sinis. Pada waktu bersamaan, ada orang yang sama di kota-kota lain. Apakah itu melalui komputer atau ponsel? Ketika mereka melihat artikel yang memfitnah Fang Qiu, mereka semua tertawa sinis.